Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Safitri, NPM 2013022046. Di sini saya akan mewawancarai salah satu seorang guru yang mengajar di SDIT Insan Mulia yang bertempat di Abung Sumuli, yang bernama Mbak Eka Elsaini. Selamat sore, Mbak. Sore. Baik, di sini saya akan bertanya tentang keseharian Mbak menjadi seorang guru. Kenapa sih Mbak memilih menjadi seorang guru? Karena menurut saya seorang guru itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Dan selain itu, sebagian besar guru itu menyalahartikan perannya sebagai guru. Jadi guru itu hanya mentransfer ilmu. Sedangkan peran guru tidak hanya itu. Peran guru itu mendidik, membimbing, dan mengevaluasi keadaan siswa, kemampuan siswa selama di sekolah, bagaimana emosinya, bagaimana daya serapnya, daya tangkapnya ketika menyerap materi yang guru ajarkan, seperti itu. Gimana sih Mbak bisa menjadi guru yang baik itu harus seperti apa? Selama ini yang kita tahu, guru itu digugu dan ditiru. Ya. Jadi kita itu sebagai guru, sebagai pendidik, kita harus mencontohkan sikap-sikap positif seperti sikap disiplin, sikap berani, tanggung jawab, jujur. Nah, jadi dalam proses belajar mengajar juga kita harus menanamkan poin-poin positif itu. Harus berani, misalkan berani mengerjakan soal di depan. Kita harus menanamkan sikap itu sejak dini. Jadi murid itu harus memiliki rasa seperti jujur, tanggung jawab, dan berani, seperti halnya di dalam poin-poin dasar Dharma ya. Iya, karena sikap berani, jujur, tanggung jawab, dan yang tadi saya sampaikan itu tidak hanya diperlukan ketika sekolah, tetapi ketika mereka di rumah itu sangat-sangat diperlukan. Baik, jadi seperti itu ya Mbak. Ada nggak sih Mbak pengalaman Mbak yang sangat berkesan menurut Mbak setelah menjadi guru ini? Selama saya menjadi guru, sebenarnya banyak sekali ya pengalaman yang saya dapatkan. Tapi ada salah satu pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Jadi pertama kali dimulai proses pembelajaran ketika itu waktu awal semester 1. Jadi saya mengajarkan kepada anak-anak itu materi. Setelah saya mengajarkan materi, saya ada kuis. Jadi saya buat soal beberapa dan anak-anak menjawabnya. Jadi ketika itu saya sudah jelaskan langkah-langkahnya, saya tanya kepada anaknya paham atau tidak. Mereka bilang paham. Tetapi setelah saya duduk di kursi, itu ada anak yang tiba-tiba nangis. Nangisnya karena apa itu Mbak? Awalnya saya juga tidak tahu itu kenapa nangisnya, karena memang tidak ada yang menjahili. Pokoknya itu sedang belajar, dia sedang mengerjakan. Saya samperin ke anaknya. Setelah itu saya tanya, "Nak, kamu kenapa nangis?" Dia tidak mau jawab. Setelah itu saya sebagai guru agak bingung. Kenapa ini anaknya tiba-tiba nangis? Dan teman di sebangkunya sebelahnya itu bilang ke saya, "Bu, itu memang gitu, kalau nggak bisa mengerjakan pasti nangis." Gitu. Jadi ya Allah, saya kira kenapa kan? Kenapa saya sampaikan tadi, kenapa kita harus menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan berani mengenal karakteristik anak, yaitu ketika proses pembelajaran kita tidak tahu ketika proses pembelajaran itu seperti apa. Jadi kita harus mengenal emosi anak, kita harus ada perlakuan khusus kalau misalkan seperti ada masalah tadi yang saya temui, seperti itu. Seperti itu ya Mbak ya. Apa aja sih Mbak susah senangnya menjadi seorang guru itu? Susah senang. Kalau dibilang susah senang itu sepertinya tidak ada ya, cuman ada kendala, ada beberapa kendala. Dan kalau untuk senangnya, jadi kalau mengajar SD, tingkatan SD itu senangnya jadi ketika kalau mereka sedang bermain, mereka sedang bercanda, itu tuh seperti kita ikut terbawa suasana gitu. Nah, untuk
susahnya atau kendalanya. Jadi ketika seperti kita sedang proses belajar mengajar, kita menemukan kendala. Jadi misalkan kok kita waktu belajar anak-anak itu nggak ada respon, jadi kan itu seperti kita itu ini kenapa gitu. Jadi kita sebagai guru juga itu harus menyiapkan metode yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan untuk siswa. Mbak, terima kasih ya Mbak sudah menyempatkan untuk saya wawancarai. Terima kasih sekali. Ya, sama-sama. Selamat sore. Sore. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.